adanya pandemi ini program sekolah banyak yang terlewat. Itu apa tuh ya? Mau bagaimana lagi gitu? Apa nih yang kelewatnya? Banyak Kurikulum punya bisnis banyak kelewat. Aduh itu. Terus Kurikulum leadership kelewat itu. dengan OTPA yang harusnya semester lalu itu tahun ajaran lalu ya, semester 2 itu harusnya anak-anak kelas outing juga kan ya. kelas 4 kelas 5 itu mereka udah mengumpulkan uang, mereka udah berusaha sekuat tenaga gitu ya, bahkan subhanallahnya sudah ada beberapa anak yang jauh di atas target minimal pencapaian gitu, harus kecewa dengan adanya itu diumumkan 2 hari menjelang keberangkatan OTPA nggak jadi ditiadakan, diklaim ya ampun, kaos udah jadi, ransel pack baju mereka udah siap, mau bagaimana lagi gitu ya sudah lah, ini kadarullah gitu, satu harus diterima dengan penuh keimanan. Terus bagaimana nih sekarang gitu ya, pandemi ini kan pandemi udah berjalan dari bulan apa nih di Indonesia nih? Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, setengah tahun lah ya gitu, 1 semester di sekolah gitu. Nah ini masuk ke semester yang kedua, bagaimana dong programnya? Banyak memang yang tertunda, yang memang bahkan ditiadakan di semester ini. Apa tuh? Berenang kita tiadakan, kita hilangkan. Terus apalagi outing kita hilangkan. Terus gimana dong solusinya? Ya salah satunya karena sekolah alam ini sifatnya memiliki apa ya istilahnya, sifat adaptabilitas yang tinggi terhadap perubahan gitu begitu ya. Jadi kita di sekolah itu mencari cara bagaimana ya caranya supaya anak-anak itu tetap belajar. Salah satunya pembelajaran yang berbasis project ya, itu project by learning ya, project based learning gitu. Jadi si anak mungkin di lingkungan gitu, apalagi dengan program BBA itu yang luar biasa lengkap pembelajarannya itu, dimulai dengan pembelajaran berdasarkan zoning gitu. Di rumah kita sudah explore nih, zoning ada di lingkungan depan, zoningnya tuh seperti apa gitu ya. Zoning di lingkungan tengah tuh seperti apa, zoning di lingkungan belakang tuh seperti apa yang bisa dipelajari nih di zoning lingkungan depan, misalkan ruang tamu. Nah akhlaknya bagaimana gitu, kita pelajari cara di ruang tamu itu orang yang kita terima siapa aja, orang lain kan gitu ya, orang lain yang bertamu ke ayah kita, yang bertamu ke ibu kita. Bagaimana si anak itu menerapkan menyapa orang lain, mempersilahkan masuk, mempersilahkan duduk, itu kan sudah karakter tersendiri ya. Itu pembelajaran yang benar-benar itu yang benar-benar ke hal nyata gitu, praktek gitu, seperti itu ya. Dan kita ini istilahnya apa ya, tetap adaptability dari program yang sudah digunakan dengan masa pandemi ini bisa dijalankan sampai kurikulum bisnis ya. Bisnis kan sebenarnya kan kebermanfaatan anak-anak didik itu terhadap orang lain, itu masih bisa dijalankan ketika mereka diposisikan sebagai anggota keluarga. Jadi kebermanfaatan mereka nih sebagai adik terhadap kakaknya, atau peran serta si anak didik ini di keluarga untuk menyumbang suatu penyelesaian tugas di keluarga. Mungkin dia ada bagian sebagai orang yang merapikan rumah dari sudut depan sampai sudut belakang, atau kebagian tugas hanya membuang sampah, kan artinya ada kebermanfaatan dirinya bagi keluarganya. Dan gimana dengan leadership? Nah leadershipnya berkaitan dengan program-program yang di rumah. Kalau dia punya adik gitu ya, jaga adiknya, membersamai adiknya untuk bisa belajar materi seperti itu. Jadi nggak putus, harus ketika pandemi udah harus di sekolah seperti apa, meskipun memang letaknya di sekolah karena interaksinya akan lebih banyak lagi. Ketika dia ketemu temen kan, temennya macam-macam tuh. Nah sosialisasinya itu terbentuk. Kalau di rumah kan nggak mungkin dilakukan outbound gitu ya, lompat dari kasur gitu jatuh kasur itu kan nggak mungkin. Untuk tapi outbound memang di stop kali hal-hal dasar yang memang keluarga itu, orang tua intinya itu menjadi mitra kami dari sekolah gitu, sehingga apapun yang dilakukan oleh orang tua itu
istilahnya ada kerjasama gitu, petugasan-petugasan yang memang akhirnya capaian program-program yang tadinya harusnya di sekolah tetap diperoleh oleh anak tapi bekerja di rumah. Ya memang tidak terlalu ideal ya, tidak bisa maksimal sesuai dengan normalnya. tapi setidaknya gitu ya, target dasar pembelajaran di sekolah alam yang meliputi 4 pilar itu tidak hilang gitu, ada itu pembelajaran di rumah seperti itu. Pembelajaran untuk anak kelas atas mungkin ya, untuk yang pembelajaran berdasarkan proyek itu luar biasa sebenarnya. Kemarin contoh kasus ya, Naila kemarin tuh harus ketika ujian ya, ini kan sedang masa ujian nih sekarang nih, sedang masa ujian. Jadi Naila itu ada tugas dari pelajarannya banyak ya, pelajaran yang dari proyek itu sebenarnya banyak gitu pelajarannya. Proyek tersebut mengandung banyak pelajaran di mata pelajaran yang lain. Dia memilih untuk tie-dye kan gitu. Jadi akhirnya cari tie-dye itu dari mana asalnya gitu kan. Kemudian dari daerah mana asalnya, kapan istilah tie-dye itu udah masuk gitu. Apakah di Indonesia ada juga yang seperti itu tie-dye-nya? Iya, jadi itu literasinya dibangun gitu. Jadi tidak terbatas di sebuah buku materi gitu, tapi si anak itu dia akan mendapatkan materi-materi yang lain selama itu orang tua bisa membantu mendukung untuk perkembangan si anak itu gitu. Jadi misalkan oh iya Bun, ternyata di Indonesia ada juga ya tie-dye itu namanya ikat celup. Nah, ikat celup itu ternyata itu sudah menjadi budaya Indonesia itu jauh sebelum adanya istilah tie-dye gitu. Jadi si anak tuh literasinya tuh benar-benar kebangun gitu. Oke, itu satu dari sisi literasi. Kemudian kalau kan tugasnya bikin presentasi. Nah, presentasinya dalam bentuk apa? Buat dalam bentuk PPT gitu ya. PPT itu seperti apa? Yang berhubungan lah dengan pembelajaran TIK tuh. PPT itu seperti apa caranya? Kemudian dia ngetik nama, ngetik kalimat, itu bahasa Indonesia lengkap gitu. Jadi kemarin tuh di saya cek gitu ya, hasil proyeknya dia, tata kalimatnya udah bagus, ejaannya juga udah bagus, huruf besar, huruf kecil, titik, koma, kemudian harus ada spasi yang lain ketika membicarakan fokus yang lain, itu juga sudah oke gitu. Nah itu kan anak tuh belajar lebih luas sebenarnya gitu ya, lebih luas, tidak terpaku dari sebuah buku penerbit istilahnya gitu ya. Anak bisa mendapatkan informasi pembelajaran itu dari mana. Yang penting kita orang tuanya dulu itu bisa mindsetnya bisa kebuka dulu gitu. Jadi pembelajaran itu bisa kita ambil dari berbagai sumber gitu. Itu ya memang project based learning itu luar biasa ininya, cakupan materi pembelajarannya banyak. Terus pada saat praktek pencampuran bahan, kok ini cuma segini? Emang ini cukup? Nah itu si anak kan sudah mulai berpikir tuh kritis tuh, emang ini bener cukup gak? Gitu. Nanti warnanya bagus enggak? Kalau misalkan warnanya kita tambahin yang harusnya 2 liter ditambahin jadi 3 liter, nanti warnanya gimana? Nah itu kan anak juga sudah bisa ngelihat gitu. Nah kadang-kadang mungkin orang tua yang lain luput dari pengamatan yang seperti itu gitu, nggak bisa ngelihat seperti itu. Jadi itulah kenapa mungkin ya gitu, harus menunggu orang tua harus bermitra dengan sekolah gitu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi tunggu bentar, tie-dye dijadiin TS. TS itu setahu saya bukannya ABCD, ini nomor 1 A. Jadi iya. Di sekolah alam tuh UTS-nya beda juga dong. Beda. Iya, jadi UTS di sekolah alam kan namanya ujian tengah semester gitu ya. Intinya penilaian selama tengah semester 3 bulan awal gitu. Apa yang mau dinilai nih gitu ya, kan guru-guru sudah punya targetan nih, misalkan si anak memahami paragraf, mampu menentukan kalimat utama, mampu menentukan kalimat penjelas. Nah itu di paragraf yang ketika si anak misalkan cara melakukan teknik ikat celup, apa dulu tuh? Itu kan judulnya kalimat utamanya teknik ikat celup, tapi di sana ada kalimat-kalimat penjelas. Nah si anak paham nggak gitu kalimat itu? Pelajaran bahasa Indonesia loh gitu. Poinnya yang penting dapat gitu. Poinnya dapat. Jadi kan jadi istilahnya
ya pembelajaran di sekolah alam itu kita bisa belajar dari semua yang terserap di lingkungan kita gitu ya. Dari rumput, ini rumputnya kok kecil sih gitu, daunnya kok ngeringkel-ringkel, tapi kok ini daun-daun yang ini panjang padahal jenisnya sama, ini rumput gajah gitu. Itu Jadi kan cari tahu gitu. cari tahu literasinya di mana gitu. Bisa jadi bahkan sampai ke pelajaran biologi, nama latinnya apa, genusnya apa, family-nya apa Tergantung gitu. anak-anak. Jadi istilahnya sifat kritisnya juga ayo kita bangun bersama-sama. Seru kan? Semua Untuk anak ABK. oh, anak ABK. Oh iya. Alhamdulillah ya sekolah alam di Banda pun itu setahu saya kan ya yang ada di jaringan sekolah alam Nusantara itu sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Karena dasarnya pendidikan itu kan untuk semua. Pendidikan untuk semua. Enggak hanya anak normal dong, enggak hanya anak reguler dong gitu ya. Berarti anak yang berkebutuhan khusus pun bisa diterima di sini. Nah, jadi kembali lagi tergantung bagaimana sebuah lembaga itu nanti akan memanajemen si anak-anak tersebut. Gitu. Intinya sih satu itu yang paling utama memang kerjasama orang tua. Orang tuanya mendukung nggak? Dan ikhlas nggak keadaan anaknya? Dibangun dulu tuh itunya gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita punya di SD itu punya namanya divisi inklusi ya. Nah itu disitulah kita kembangkan pembelajaran anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi harapannya sih di sebelah sana tuh kelas 6 nanti tuh si anak tuh udah ketahuan nih keberminatannya kemana. Harapannya tuh untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita juga ngelihat anak-anak berkebutuhan khusus itu secara logika dia cerdas gitu. Dia cerdas tapi mungkin ada hambatan di satu sisi yang memang memerlukan penanganan perasaan, stimulus. Seperti beda itu. dengan Iya. Dari cara geraknya luar biasa gitu. Mungkin untuk kita kayak begini aja kan dia udah nyentuh ya udah kerasa, tapi untuk anak yang berkebutuhan khusus ini nggak bisa begini, tapi harus lama. Jadi harus ada yang tos baru dia tos. Ada yang seperti itu. Jadi makanya guru itu harus benar-benar luar biasa gitu seperti itu. Memahami sebagai Memahami guru. benar. Dan alhamdulillahnya untuk yang divisi inklusi juga kita di sini sudah ada konsultan ya gitu. Jadi tenang untuk para ibu, tapi mohon maaf dibatasi. Oh iya, udah ya, gelap. mungkin jadi itu aja kali ya. Jadi poin-poin di sekolah Bersambung alam nggak nih? mungkin, Bersambung nggak? tergantung nanti bayarnya. Ada fee-nya loh. ada Ya oke, mungkin poin-poin yang mungkin bisa dirangkumkan ya di sini tuh selain lingkungan, jadi UTS juga bisa beda gitu kan, masa jadi tie-dye bisa jadi ulangan gitu kan ya. Dan pembelajarannya yang seru, konsepnya yang bagus. Ya mungkin kalian yang penasaran bisa cek di inbox kan, nanti kita taruh email gitu. Oke, Menghubungi nomor berikutnya. bisa lihat aktivitasnya di Instagram oke, dan benar. Ada sekolah alam Soalnya juga. ini lulusan sekolah alam sih. Oh, saya nggak tahu sih. Ya mungkin itu saja ya yang bisa di ngocobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol soal ngacobrak sama Wela. artinya apa? Ngacobrak. Berbincang lah, berbincang ya gitu. Mungkin gitu aja kan ya. Sampai jumpa di